Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman di rumah baik. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas untuk memenuhi aktivitas mata kuliah komunikasi konseling digital yang diampu oleh Ibu Fenty, SITA-MPD, kelompok 1 yang berisikan 1 Hendra Gunawan, lalu yang kedua ada Tiara Tridayani, yang ketiga ada Bella Savitri. Selanjutnya untuk judul materinya yaitu pengertian komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Yang pertama, pengertian komunikasi menurut Bursanto. Komunikasi adalah proses kegiatan, pemaparan atau penyampaian warta atau berita, informasi yang mengandung arti dari satu pihak, seseorang atau tempat, kepada pihak, seseorang atau tempat lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian, yaitu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami hubungan kontak. Lalu yang kedua, komunikasi berasal dari kata communication dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa lain Latin atau komunis. Secara harfiah membawa maksud yang sama. Aktivitas komunikasi sebenarnya adalah mencari suatu kesamaan antara seseorang dengan seseorang yang lainnya. Seseorang mencoba menimbulkan apa yang ada di dalam diri dan mencari kesamaan dengan diri orang lain yang terlibat dalam proses komunikasi, yaitu suatu nilai-nilai dan lainnya dilafalkan kepada orang lain dengan tujuan mencari kesamaan. Lalu yang ketiga ada menurut A.W. Wijayanto, komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Yang komunikasi akan dapat berhasil apabila sekitarnya timbul saling pengertian, yaitu jika kedua belah pihak, si pengirim dan si penerima informasi, dapat memahaminya. Dan hal ini tidak berarti bahwa kedua belah pihak harus menyetujui suatu gagasan tersebut, tetapi yang penting adalah kedua belah pihak sama-sama memahami gagasan tersebut. Dengan keadaan seperti inilah baru dapat dikatakan komunikasi telah berhasil baik. Baik, di sini saya Tiara Tridayani akan melanjutkan presentasi dari Mas Hendra Gunawan, yaitu yang keempat ada komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata yang sama. Komunikasi menyatakan bahwa suatu pikiran, suatu makna atau suatu pesan yang dapat dianut secara sama, akan tetapi pengertian terdahulu menyarankan bahwa komunikasi merujuk berbagai hal-hal tersebut seperti dalam kalimat Deddy Mulyana 2011 menurut Handoko, komunikasi adalah proses pengalihan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu komunikasi berasal dari kata Latin atau communication atau komunis yang berarti sama atau milik bersama. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua belah pihak. Dalam situasi yang tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk merubah sikap atau tingkah laku seseorang dan sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan.
Selanjutnya yang keenam ada komunikasi menurut para ahli, diantaranya seperti yang disebutkan oleh Anwar Arifin. Menurutnya, arti komunikasi adalah jenis proses yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta akan pesan maupun perilaku. Komunikasi ini sebagai suatu perilaku lisan maupun simbolik di mana pelaku berusaha memperoleh efek yang diinginkan. Dan yang ketujuh ada komunikasi menurut Ono Ujjana Effendi. Ia berpendapat bahwa pengertian komunikasi harus dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara paradigmatik. Pengertian komunikasi secara umum itu pun harus juga dilihat dari dua segi, yaitu pengertian komunikasi serta etimologis. Menurutnya, komunikasi berasal dari bahasa Latin communication yang bersumber yang sama. Yang dimaksudkan sama adalah makna. Jadi pengertian ini komunikasi berlangsung manakala orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikannya. Maka dari itu, di dalamnya harus saling memiliki apa yang dapat dikomunikasikan. Maka hubungan antara mereka akan bersifat komunikatif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Bella. Latin communication yang bersumber yang sama. Yang dimaksudkan sama adalah makna. Jadi pengertian ini komunikasi berlangsung manakala orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikannya. Maka dari itu, di dalamnya harus saling memiliki apa yang dapat dikomunikasikan. Maka hubungan antara mereka akan bersifat komunikatif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Bella. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi nomor 7. Menurut Ono Ujjana Effendi berpendapat bahwa pengertian komunikasi harus dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama secara umum dan pengertian secara paradigmatik, yaitu pengertian komunikasi secara etimologis dan pengertian komunikasi secara tertimologis. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin communication yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Kata yang sama dimasukkan adalah sama makna. Jadi dalam pengertian ini, komunikasi berlangsung manakala orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna yang mengenai suatu hal yang tengah dikomunikasikannya. Nomor 8 selanjutnya, komunikasi pertukaran informasi, ide, gagasan, dan perasaan seseorang kepada orang lain dengan harapan orang lain dapat menginterpretasikannya sesuai dengan maksud yang disampaikan. Komunikasi timbul untuk memenuhi kebutuhan kehidupan, menghilangkan keraguan, dan mau bertindak dengan efektif agar dapat mempertahankan dan memperkuat kepentingan setiap orang. Selanjutnya nomor 9, komunikasi menurut T. Suprapto 1994, pesan yang hendak disampaikan harus disusun secara sistematis. Untuk menyusun sebuah pesan baik berupa pidato maupun percakapan maka harus mengikuti urutan. Selanjutnya nomor urutan 10, komunikasi menurut Indra Wijaya 2002. Setiap masing-masing pihak yang berkomunikasi memiliki komitmen untuk mendukung keselenggaraannya interaksi secara terbuka. Oleh karena itu komunikasi bersifat spontan dan lugas.
Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.